Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nafira Alberni dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita masuk ke pelajaran dengan submateri yang berjudul mengumpulkan dan membaca data. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Menurut sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, kondisi suatu barang, seperti apakah barang itu bagus, sedang, ataupun jelek. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contohnya, umur siswa pada kelas 5 dan jumlah benda yang ada di dalam ruangan kelas 5. Selanjutnya, cara mengumpulkan data. Di sini, adik-adik bisa mengumpulkan data dengan cara 1. Melakukan wawancara. 2. Mengisi angket atau kuesioner. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Selanjutnya, masuk ke membaca data. Yang pertama, ada membaca data dalam bentuk tabel. Mari sama-sama kita perhatikan data dalam tabel berikut ini. Tabel ini dapat kita baca dengan 1. Banyak siswa kelas 5 yang suka makan bakso, ada 9 anak. 2. Banyak siswa kelas 5 yang suka makan soto, ada 3 anak. 3. Banyak siswa kelas 5 yang suka makan nasi goreng, ada 2 anak. 4. Banyak siswa kelas 5 yang suka makan sate, ada 7 anak. Yang kelima, banyak siswa kelas 5 yang suka makan martabak, ada 4 anak. Jadi, jumlah siswa SD Mutiara yang berada di kelas 5 ada 25 anak. Yang kedua, membaca data dalam bentuk diagram. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan diagram itu? Jadi, diagram adalah gambar yang menyajikan data. Biasanya, diagram ini berasal dari tabel yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya, diagram yang sering digunakan untuk penyajian data yaitu 1. Ada diagram gambar, 2. Diagram batang, 3. Diagram garis. Berikut ini cara membaca diagram gambar. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian bawah terdapat keterangan bahwa 1 apel sama dengan 10 kuintal. Jadi, berdasarkan gambar tadi, diperoleh data sebagai berikut. 1. Banyak hasil panen apel pada tahun 2016 adalah 50 kuintal. 2. Banyak hasil panen apel pada tahun 2017 adalah 40 kuintal. 3. Banyak hasil panen apel pada tahun 2018 adalah 45 kuintal. 4. Banyak hasil panen apel pada tahun 2019 ada 55 kuintal. Dan yang kelima, banyak hasil panen apel pada tahun 2020 adalah 70 kuintal. Selanjutnya yang kedua, diagram batang. Pada diagram batang, setiap batangnya itu mewakili kategori data tertentu. Tinggi atau panjangnya batang merupakan frekuensi atau banyaknya data dari setiap kategori data. Perhatikan diagram golongan darah siswa kelas 5 SD permata berikut ini. Pada gambar pertama, garis yang mendatar merupakan golongan darah, sedangkan garis yang tegak merupakan banyaknya siswa. Pada gambar kedua, garis yang mendatar merupakan banyaknya siswa, sedangkan garis yang tegak merupakan golongan darah siswa. Jadi, diagram batang tersebut dapat kita baca dengan 1. Banyak siswa yang memiliki golongan darah A ada 6 anak.
2. Banyak siswa yang memiliki golongan darah B ada 11 anak. 3. Banyak siswa yang memiliki golongan darah AB ada 8 anak. Dan yang keempat, banyak siswa yang memiliki golongan darah O ada 4 anak. Yang ketiga, ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala. Untuk menggambarkan diagram garis ini, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Perhatikan diagram garis berikut ini. Pada diagram garis ini dapat kita baca dengan data peminjaman buku di perpustakaan sekolah pada hari Senin sebanyak 55 buku. Pada hari Selasa sebanyak 75 buku. Pada hari Rabu sebanyak 70 buku. Pada hari Kamis sebanyak 60 buku. Pada hari Jumat sebanyak 45 buku. Dan pada hari Sabtu sebanyak 55 buku. Sekian dari pembelajaran materi mengumpulkan dan membaca data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.